Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Aqwalul a'immatil arba'ah. Qala al-allamah ibn Abidin fi hasyiyatihi inda kalami sahibid durril muhtar wala ba'sa bi taqbili yadir rajulil alimi wal mutawarri'i ala sabilit tabarruki wa qila sunnatun qala asyaran balali wa alimtu anna mafadal hadisi sunniyatahu wa nadbahu kama asyara ilaihi al-ainiyu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan pengajian kita pada malam hari ini masih kaitannya dengan adab-adab berzikir. Yang terakhir kita yang lalu adab-adab zahir dan batin ketika menyelesaikan atau tahap akhir daripada zikir itu. Karena ada adab-adab yang dilakukan sebelumnya dan ada adab ketika sementara kita berzikir, dan ada adab ketika kita berakhir atau menyelesaikan. Yang lalu ada disinggung masalah bahwa kalau sudah selesai pengajian, maka murid-murid ia berjabat tangan dengan gurunya atau mencium tangannya. Nah, yang lalu kita sudah bicara tentang apa hukumnya seorang mencium tangan, utamanya tangan daripada gurunya. Yang lalu sudah ada beberapa hadis yang disampaikan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga oleh para sahabat. Kemudian kita akan melihat bagaimana pendapatnya para ulama yang empat. Kalau kita mengatakan berbicara disebut imam empat, bahwanya yang dimaksud ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang disebut al-a'imma al-arba'ah, imam yang empat. Juga dikenal imam mujtahid. Kita lihat pendapatnya kelompok Al-Hanafiyah. Qala al-allamah ibn Abidin fi hasyiyatihi. Ibnu Abidin di dalam hasyiyahnya bukunya, ini Allamah Ibnu Abidin adalah kelompok bermazhab Hanafiyah. Dia mengatakan wala ba'sa bi taqbil yadir rajulil alimi wal mutawarri ala sabilit tabarruk. Tidak apa-apa mencium tangannya seorang yang alim atau seorang yang wara dengan dalam bentuk at-tabarruk, ingin mendapatkan berkah. Jadi ada istilah tabarruk. Pemanya kita bertemu
dengan seorang yang sangat-sangat dihormati. Biasa orang terlain bertemu, kalau ditanya mau apa, kita meminta berkah, didoakan. Nah, itu biasa, berkah didoakan. Nah, termasuk ini dikatakan bahwa mencium tangannya orang alim, ulama yang wara. Yang wara, saya kira sudah sering kita jelaskan, sebuah orang yang mandiri, menjaga dirinya dari segala hal-hal yang dianggap kurang beradab. Jadi boleh, itu namanya sabilit tabarruk, untuk mendapatkan berkah. Wakila bahkan ada pendapat mengatakan itu sunnatun. Jadi sunnah untuk mencium tangannya seorang yang alim. Dijelaskan oleh Qara Asyar Nablali, katakan, wa alimtu anna mafadal ahadisi sunniyatah. Aku mengetahui bahwa kandungan hadis-hadis yang menyebutkan itu menunjukkan bahwa itu sunnah. Karena banyaknya hadis-hadis berbicara yang membolehkan tentang itu, maka dia menetapkan bahwa hukumnya sunnah. Sunnah atau nadbuhu, sunnah atau sangat dianjurkan. Kama asyara ilail Aini, seperti yang dijelaskan oleh Al-Aini dalam buku Hasyiah Ibnu Abidin. Jadi di sini katanya dengan adanya banyak hadis yang berkaitan dengan itu membolehkan, maka dia mengatakan bahwa mencium tangannya seorang alim yaitu hukumnya sunnah atau sangat-sangat dianjurkan.